Tampak bersama Parlementaria DPRD Kota Bekasi. Kali ini kita bersama dengan anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi Golkar, Partai Golkar, dengan Bang Daryanto, official. Ada kabar Mas Rugi? Siap betul. Mantap. Bang Daryanto ini anggota DPRD yang sudah 3 periode ya, Ketua ya? Iya, alhamdulillah kemarin di pemilu yang 14 Februari ternyata masyarakat Dapil 1 khususnya Bekasi Timur dan Bekasi Selatan mempercayakan lagi kepada kita untuk di periode selanjutnya. Alhamdulillah. Emang rezeki nggak mana ya, betul. Kalau kerja udah kelihatan biasanya gampang gitu. Amin. Biasanya tinggal mau ya udah nggak perlu pamer lagi gitu ya. Udah kelihatan lah kerja 5 tahun. Ceritain dikit gitu lah. Kendala dari incumbent tuh udah berjalan jadi anggota dewan terus nyalek lagi nih, ya kan? Nah itu boleh ceritain dikit nih gitu lah. Ini untuk enteng-enteng dulu nih ya kan? Iya, jadi pada prinsipnya memang saya dipercayakan kembali oleh Partai Golkar Kota Bekasi untuk maju di periode ini dan tentunya sebagai amanah saya harus menjalankan amanah tersebut dan tentunya kita pun berbuat sesuai dengan harapan dan juga keinginan dari masyarakat dan yang selama ini kita perbuat sama seperti yang sudah sebelumnya pun sama kami para anggota DPRD kan juga melakukan harapan-harapan dan juga keinginan dari masyarakat untuk bisa kita wujudkan di dapil kita ya seperti contohnya untuk masalah infrastruktur kita juga di Bekasi Timur khususnya dan Bekasi Selatan itu kita juga memang fokus kepada wilayah-wilayah yang terdampak dengan banjir gitu. Dan selain itu juga kita perbaikan infrastruktur karena ternyata masih ada di wilayah perkotaan yang masih tanah belum dicor ataupun diaspal. Nah itu juga jalannya hanya jalan-jalan perkampungan sebenarnya. Namun itu pun kita harapkan tidak ada lagi di Kota Bekasi sebagai kota metropolis lah seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah ini pun masalah kesehatan ya, selain dari pelayanan pemerintah di setiap puskesmas kita sekarang sudah ada di setiap kelurahan. Nah saya juga melakukan bersama tim relawan itu pengobatan gratis di wilayah-wilayah untuk pengobatannya secara umum seperti itu. Dan masalah pendidikan ini tak kalah penting ya karena memang setiap tahun hampir permasalahan PPDB online ini berulang terus. Dan harapan kita makanya saya fokus di Bekasi Timur untuk yang masalah pendidikan ini itu alhamdulillah kemungkinan di tahun depan kita akan ada tambah lagi USB untuk yang unit SMP. Nah, 3 tahun sebelumnya itu alhamdulillah di Bekasi Timur itu di Duren Jaya kita sudah siapkan sudah bisa ada USB baru. Nah tahun depan itu kita usahakan untuk di Margahayu di sekitar komplek perumahan gitu karena memang yang sekitar itu untuk sekolah di SMP 2 aja itu memang sudah tidak zonasi sudah tidak masuk. Nah, kita kemarin sudah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, dengan para ketua-ketua RW, lingkungan, dan mereka menyepakati dan penloknya pun sudah kita sepakati. Kita sudah berkoordinasi juga dengan dinas pendidikan. Dan alhamdulillah mudah-mudahan untuk sementara waktu sih memang masih akan menempati SD yang sudah merger seperti itu. Nah, tapi kedepannya mudah-mudahan prosesnya kita bisa lalui dan bisa terrealisasi di tahun-tahun mendatang. Itu yang mungkin saya bisa kerjakan sedikit demi sedikit saja seperti itu, Mas. Itu kelurahan apa tadi? Yang SMP, Kelurahan Margahayu. Kelurahan Margahayu itu berarti ada nambah satu ya? Nambah lagi di kecamatan ya, kecamatan Timur ya. Timur itu nanti di Kelurahan Margahayu itu kita bisa tambah baru. Karena memang zonasi ini penting ya, Ketua ya. Penting sekali. Makanya sebenarnya juga memang tidak mudah untuk menentukan bantuan titik lokasi untuk penlok itu. Jadi memang harus di wilayah yang belum ada sekolah. Jadi, seperti contoh Bekasi Jaya di sepanjang Agus Salim itu kan sudah banyak, ada SMP 1, ada SMP 3, ada SMP 18. Jadi yang mungkin untuk wilayah itu sudah tidak diperkenankan lagi untuk menambah titik lokasi, tapi wilayah lain dipersilakan. Kalau untuk infrastruktur nih kan Ketua kayaknya fokus di situ nih.
Kita lihat juga dari konten-kontennya dari Yanto Official ya, boleh di subscribe nanti kita tunjukkan ya. Itu kayaknya menyusuri jalan ya, saluran gitu kan. Itu membangun itu, ini kan kita mendengar dan diketahui Kota Bekasi adalah kota nomor 2 yang termewah di Indonesia, gitu ya. Yang pertama DKI Jakarta, nih Kota Bekasi memang lagi ngejar nih. Nah, seperti Ketua tadi bilang kan, jangan sampai ada jalan tanah lagi gitu ya. Kendalanya apa sih itu Ketua kalau untuk begitu tuh, infrastruktur tuh? Ya sebenarnya kalau bicara kendalanya sudah hampir tidak ada untuk di wilayah Kota Bekasi, tinggal masalah informasi aja. Jadi memang informasi yang ada dari masyarakat itu agak tersendat untuk masuk ke dinas terkait gitu. Nah makanya dengan keberadaan kita di sini sebagai Kota DPRD itu adalah jembatan memfasilitasi antara masyarakat dengan pemerintah kota. Nah bagaimana agar hal tersebut bisa segera direalisasikan, jangan sampai hal tersebut berlarut-larut dan akhirnya berdampaknya kepada masyarakat. Dan tentunya kita juga berharap juga kepada peran serta masyarakat, khususnya masyarakat di Bekasi. Nah itu kalau ada hal-hal demikian, baik jalan rusak atau apa, itu segera diinformasikan kepada kami, mungkin kepada anggota DPRD itu bisa langsung datang ke kantor DPRD atau bisa melalui perwakilan dewan yang ada di wilayah masing-masing, karena kan kita anggota DPRD itu kan terbentuk di dapil masing-masing. Jadi contoh saya dapil 1 itu Bekasi Timur dan Bekasi Selatan. Nah contoh dapil 2 itu Bekasi Utara dengan Medan Satria. Dapil 3 itu ada Lubu, jadi Bantar Gebang dan Mustika Jaya. Jadi nah itu tinggal di wilayahnya masing-masing lah kita berkomunikasi itu. Dan itu masing-masing wilayah ada anggota dewannya lah ya. Ada tentunya. Dan dia menang di situ, suaranya udah minta suara rasanya gitu ya. Udah dapat suara, bisa lah bantuin warga sekitar lah untuk itu ya. Harapan kita demikian. Jadi semua saya juga meyakini teman-teman dewan terpilih pada periode ini pun juga punya harapan dan juga punya cita-cita yang sama untuk memajukan Kota Bekasi. Siap. Nah, ini sedikit sebelum kita bahas tadi itu kinerja ya. Kita bahas sedikit nih spesialnya jadi anggota dewan tuh, pengen tahu nih masyarakat nih, apakah seperti Superman atau seperti Wonder Woman gitu. Spesialnya nih apa aja sih Ketua? Ini yang mungkin kita juga harus untuk kehidupan ya. Iya betul. Ini harus kita informasikan kepada masyarakat secara terbuka. Jadi banyak masyarakat beranggapan bahwa manusia dewa itu adalah manusia setengah dewa. Jadi harus serba tahu, harus serba bisa, serba punya. Nah itu jadi semuanya harus serba. Nah sedangkan kita manusia biasa yang punya keterbatasan, kita punya waktu yang sama, namun kita juga perlu bagaimana menjadi skala prioritas. Nah, kita juga punya pembiayaan yang sama, kita harus menghidupkan keluarga, menghidupkan usaha dan lain-lain sebagainya, itu juga sama. Jadi memang hal ini yang mungkin juga harus kita informasikan kepada masyarakat secara terbuka bahwa kita juga punya keterbatasan. Dan kadang-kadang ke masyarakat nanya, Pak Dewan ini bagaimana terus kita nggak tahu, dibilang kok Pak Dewan nggak tahu sih. Jadi Pak Dewan nggak tahu. Terus kalau kita bilang juga ya kadang-kadang Dewan juga suka bokeh juga. Pas masyarakat minta tolong ya, bukan minta tapi minta tolong, minta bantuannya, kita memang sedang tidak ada pun ya kita sampaikan bahwa ya mohon maaf, kondisi ya apalagi kan kita bukan hanya mengurusi 1-2 RT atau RW, sebenarnya itu hampir kita urusi sebanyak wilayah. Nah itu ada juga pertanyaan nih, wakil rakyat sebetulnya mewakili apa sih? Apakah termasuk mewakili dapur masing-masing rakyatnya gitu kan? Ya kalau dalam hal kapasitas kita membantu itu ya tidak ada batasnya lah. Selama kita masih mampu, selama kita masih bisa, itu ya kita akan bantu dan kita akan usahakan semaksimal mungkin. Namun yang tadi saya bilang bahwa kami para anggota dewan pun tentunya mungkin ya kalau saya pribadi mempunyai keterbatasan gitu, baik dari segi pembiayaan, segi waktu, ya kan. Nah ini kan prioritas juga ada. Saya punya keluarga juga mungkin harus dibagi waktunya juga untuk keluarga. Jangan sampai saya juga menelantarkan keluarga juga untuk pikiran nggak akan baik. Yang kedua, saya juga harus punya waktu juga untuk
hubungan saya dengan yang Maha Kuasa. Jadi saya juga waktunya kerohanian saya untuk ibadah gitu. Ya, dan yang ketiga juga tentunya dengan masyarakat. Ya tentunya ini juga harus nggak mungkin juga saya hanya datang di satu tempat itu terus, tapi juga harus secara menyeluruh. Jadi itu memang hal-hal yang memang harus kita manage secara baik, secara terbuka, dan kita harapkan juga masyarakat tahu kan hal tersebut gitu. Misalnya jalan A tidak pernah didatengin Bang Daryanto, boleh dikritis gitu. Dan gimana enaknya caranya kritisnya? Ya kita komunikasi aja. Silakan Pak Dewan izin kalau ada waktu ke nanti. Dan tentunya juga sekali lagi saya mencoba dapil 1, dapil saya itu kita punya ada 10 anggota DPRD. Jadi ya mungkin bisa melalui Dewan yang satunya dan yang lainnya. Sebenarnya saya pikir kita punya tujuan yang sama adalah membangun Kota Bekasi dan tentunya dapil kita pada khususnya. Siap. Kadang-kadang ini daerah kita menang nih, Bang Daryanto nama suaranya banyak nih, padahal yang ngomong itu nggak milih dia kan. Ada juga tuh. Kalau itu sih kita anggap ya itu di masyarakat hal wajar saja. Namun sekali lagi saya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Yang pada prinsipnya adalah keterwakilan saya di sini adalah untuk berkat partisipasi dari seluruh masyarakat khususnya dapil 1, dan tanpa mereka pun nggak mungkin saya bisa berada seperti sekarang ini. Tentunya saya akan kembalikan lagi kepada warga masyarakat Bekasi Timur dan Bekasi Selatan khususnya yang dapil 1 ini, bagaimana saya bisa memaksimalkan untuk apa yang bisa saya kerjakan di dapil 1. Namun sekali lagi ini juga saya mohon maaf sebelumnya karena memang kalau saya belum bisa secara keseluruhan gitu, jadi nggak mungkin juga semua ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Contoh paling mudah kemarin pada saat tanggal 17 Agustus 17-an itu dalam satu malam itu ada 12 undangan, coba bayangin untuk hadir gitu ya. Untuk hadir kan gitu. Nah itu dengan waktu yang sama. Itu biasanya diprotes nggak? Ya biasanya. Ya kemarin saya baru hanya bisa sekitar 7 titik, itu pun akhirnya sebentar. Yang 5 lagi nggak keburu. Itu kan ngatur waktunya bingung. Iya karena semuanya habis Isya gitu kan. Tanggal yang sama ya. Tanggal yang sama. Jadi semuanya habis Isya semua. Nah ada yang saya kesana acara udah selesai. Iya. Nah jadi memang itu hal-hal tersebut lah yang memang salah satu contoh yang simpel sebenarnya, dan banyak lagi hal-hal lain yang memang ya itulah bagaimana kita bisa memanage. Kalau proposal banyak nggak sih masuk ketua? Ya alhamdulillah ada. Kita memang beda nih. Kita itu namanya kan gini, masyarakat kan juga merasa saya punya perwakilan. Betul. Jadi ya sekali lagi dan disampaikan kalau memang kita ada, kita akan bantu semaksimal mungkin. Sekali lagi yang kita ini kan kuantitasnya kan bukan hanya 1 atau 2. Nah, ini kan bicaranya banyak gitu. Kalau semuanya mengajukan ya kita sedikit tapi semuanya insya Allah kebagian lah gitu. Siap. Emang anggota dewan itu luar biasa karena biasa di luar. Jadi kalau kita hitung waktunya gimana tuh? 17 Agustus habis Isya semua bisa 7 tempat. Iya, makanya kemarin akhirnya ya sebentar ini belum dimulai, tunggu dulu sebentar ya. Oh izin ya Pak RW, saya harus kesini lagi, ini kesini lagi ya. Tapi alhamdulillah. Jadi dari yang terpenting adalah gimana kita bisa berkomunikasi aja. Iya. Mohon izin, maaf Pak RW, ini maaf Pak RT, maaf. Jadi artinya ya bukan kita tidak menghormati dan menghargai kegiatan atau acara mereka, namun sekali lagi keterbatasan waktu lah yang memang ini harus kita belum bisa hadir di tempat itu. Iya, kadang-kadang tengah malam juga ya Ketua ya. Ada mungkin ya. Ya memang ada hal-hal yang unik ya. Ada hal yang unik gitu. Saya pernah ada kejadian lucu. Ada ibu-ibu hamil datang ke rumah, datang ke rumah sama suaminya, gitu. Nah istri saya nggak tahu itu suaminya, gitu. Bu, bapak ada? Oh nggak ada. Ada apa? Ini saya hamil ya. Langsung istri saya kan negatif tinggi gitu. Padahal sama suaminya. Suaminya nggak kelihatan. Ada di depan gitu. Ada ya? Nah, gitu. Ini kok hamil ke sini gitu. Iya. Oh enggak, ini saya sama suami saya, ini
minta tolong sama dewan. Gitu. Ini sebenarnya Pak Daryanto dokter hamil apa dokter anak apa gimana sih gitu kan? Wah hamil ke sini. Jadi apa jangan-jangan gitu. Jadi itu cerita lucu saja. Memang artinya ya enggak, kalau diselesaikan memang paham gitu ya silakan nanti diarahkan, karena beliau seorang dokter juga jadi paham. Sudah berapa bulan, nah terus akhirnya sudah kontrol belum rutin, biasa kontrol di mana, nanti kalau memang mau kelahirannya normal atau mau sesar, kalau bisa normal nanti bisa lakukan di mana, terus kalau memang bisa dibantu dengan BPJS pun disiapkan. Jadi memang hal-hal tersebut yang memang ada kebanggaan tersendiri dan juga rasa gimana ya, kepuasan tersendiri lah kalau kita bisa membantu seseorang yang memang bisa permasalahan tertanggulangi lah seperti itu. Sebenarnya anggota dewan ini jatuhnya kan ada sosial ada bisnis nih. Nah, anggota dewan ini maksudnya sosial atau bisnis nih gitu sebetulnya nih? Kalau saya melihat hampir 100% tuh kita anggota dewan tuh saya menilai semua sosial. Karena gimana pergerakannya karena gimana pun apa yang dilakukan oleh teman-teman anggota dewan semuanya murni untuk kepentingan masyarakat. Kalaupun bisnis saya pikir hampir nggak ada lah untuk wilayah ke sana gitu. Jadi semuanya yang dilakukan oleh teman-teman anggota DPD kita mengabdi kepada bangsa dan negara. Bagaimana kita bisa memajukan wilayah kita tentunya untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, kita berkontribusi kepada masyarakat. Tentunya juga untuk meringankan dan mensejahterakan masyarakat dan juga peran serta dalam bernegara. Yang ketiga, kita juga yang dalam hal pembuatan peraturan, walaupun kita membuat peraturan daerah, tapi bagaimanapun kita dasarnya adalah peraturan yang lebih tinggi, baik itu Permen, Perpu ataupun undang-undang, itu semuanya. Nah itu dasar kita. Jadi bagaimanapun kita juga berpartisipasi dalam hal bernegara gitu. Jadi kalau ada bilang anggota dewan yang bisnis, untuk jadi anggota dewan aja kita sudah harus menjadi makhluk yang sosial. Dan saya meyakini hampir 100% enggak ada anggota dewan yang bukan orang yang gemar berbagi gitu. Hampir rata-rata jadi anggota dewan adalah orang yang gemar berbagi. Karena kalau yang pelit biasanya nggak dipilih sama siapa. Betul. Itu memang udah fakta di lapangan lah ya. Dan artinya kan kalau nanti nih 2029 ya kan orang mau ngarep kaya jadi anggota dewan itu salah berarti. Karena nggak bisa, mungkin untuk jalur bisnis ada dan itu mungkin bisa nggak sih jadi aspirasi juga? Kalau jalur bisnis ya tadi saya sampaikan, kalau untuk akses agak sulit ya. Kalau akses mungkin ada, tapi kan sekarang ini dengan kondisi hukum kita yang baik, jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, ini akan menggali kuburan sendiri. Jadi jangan sampai juga nanti kan artinya akan jadi nepotisme, jadi korupsi. Nah itu yang korupsi itu akan jadi. Saya pikir kalau memang akan mengarah ke sana itu akan membahayakan dirinya sendiri. Saya yakin sekali teman-teman anggota dewan ini pasti keinginan menjadi anggota dewan adalah bukan karena hal itu. Iya, yang terpenting adalah jangan sampai hilang soalnya, tinggal sialnya. Jadi memang anggota dewan intinya sosial, lebih ke sosial ya. Betul sekali. Karena memang di tahun-tahun ini sosial lagi pada senang orang bersosial. Tapi memang anggota dewan sosialnya lebih ke masyarakat luas. Jadi memang sekali lagi ya tentunya kami juga sebagai anggota dewan memiliki kemampuan yang terbatas. Kita mempunyai kemampuan yang memang yang tidak seperti disangkakan kebanyakan orang bahwa sebagai manusia setengah dewa harus serba tahu, harus serba bisa, harus serba punya, harus serba segala-galanya. Kita harapkan dari pada seluruh masyarakat juga kita bukan seperti itu kok. Manusia biasa memang tak luput dari kesalahan juga banyak kelemahan seperti itu. Tinggal komunikasi lah ya. Betul, ada yang kurang, Pak Dewan main dong kantor kita, gitu ya. Mantap. Seperti di sini lah. Kan saya diundang oleh mata empat ini kan tentunya bagian dari komunikasi. Kita jadi mata 8 mata 4 gitu. Nah kalau itu untuk pendidikan ya tadi ya. Yang menarik apa menurut Tuan nih?
Nah ini yang sebenarnya saya sudah sampaikan juga kepada pendidikan perihal masalah PPDB online itu selalu berulang dan berulang kembali perihal kapasitas penerimaan di sekolah negeri. Bahwa memang di dalam pendidikan itu bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah stop. Ada bantuan dari swasta yang mungkin juga bisa dikerjasamakan antara pihak swasta dengan pemerintah. Nah makanya kita berharap juga nanti pemerintahan selanjutnya ini bisa memikirkan hal tersebut agar bisa memutus mata rantai yang selalu kejadian berulang-ulang masalah PPDB online. Kita setuju dengan bahwa pendidikan adalah hak seluruh warga negara. Namun juga jangan lupa dengan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Jangan sampai hanya mengutamakan kualitas, kita melupakan kualitas yang ada di pendidikan kita. Nah, selalu saya tekankan itu bahwa jangan sampai yang penting lulus. Nah, bahwa lulusnya anak kita adalah lulus dengan mutu yang terbaik. Betul. Nah, itu yang harapan saya. Jadi makanya saya sebenarnya juga ingin menyampaikan bahwa kalau bisa sebelum nanti PPDB online, sebelum penerimaan sekolah-sekolah swasta negeri, itu swasta yang harus diutamakan terlebih dahulu. Nah, agar nanti dinas pendidikan mendata. Nah, misalkan contoh sekolah swasta A, nah dia mempunyai daya tampung berapa untuk bisa menerima sekolah di sekolahnya dia, gitu. Misalkan, dia kesanggupannya 2 kelas, berarti kita utamakan dulu ini 2 kelas. Nah sekolah B dia kesanggupan berapa? 3 kelas, oke 3 kelas. Nah dari situ kan sebenarnya kami dari anggota DPR juga bisa memastikan anggaran yang dibutuhkan untuk biaya anak-anak tersebut berapa yang ditampung oleh sekolah swasta. Jangan sampai setelah mereka masuk negeri, yang sekolah swastanya kita nggak pernah tahu jumlahnya berapa dan akhirnya kontinuitas dari pendidikan anak tuh nggak dilanjutkan untuk masalah biayanya dan lain sebagainya. Makanya kita berharap nih besok di pemerintah yang baru nih, kan nanti kita pilkada tanggal 27 November. Nah itu saya berharap kepada wali kota yang baru itu sudah mulai memikirkan hal tersebut, bahwa bagaimanapun kerjasama antara pemerintah Kota Bekasi dengan pihak swasta khususnya pendidikan itu benar-benar harus terencana dan terstruktur, bukan buangan dari negeri. Nah itu tidak ada istilah seperti itu. Jadi bagaimanapun kan kita kan sekarang bicara zonasi. Nah, bagaimana sekolah-sekolah swasta yang ada di sekitar situ itu diprioritaskan, ditanya dulu yang SD sekitarnya. Anda mau sekolah di sini nggak? Anda mau sekolah di sini nggak? Nanti kan baru ketahuan dari data. Kan jaraknya lebih dekat dari tempat dia tinggal. Nah hal tersebut yang harus diprioritaskan karena kita berbasis pada zonasi. Udah berbasis zonasi tapi tetap aja mau sekolahnya di sekolah yang jauh. Negerinya tapi negeri jauh kan nggak bisa. Betul. Nanti kita harapkan nanti makanya di pendidikan pada khususnya kuantitas memang kita belum bisa secara menyeluruh, tapi kualitas juga harus benar-benar terjamin untuk mutu pendidikan anak. Kualitas pendidikannya ya. Betul. Jangan sampai nanti anak kita sekedar lulus stop gitu. Nanti saya sangat sayangkan kalau nanti orang tua juga udah yang penting anak saya lulus. Nah itu juga saya mungkin paradigma itu juga untuk para orang tua jangan sampai terbentuk image. Nah kalau di luar sana kan ada juga keluhan ya atau perbincangan lah ya masyarakat. Sebenarnya swasta nggak perlu protes juga kali gitu kan. Kalau memang sekolah itu punya kualitas. Nah, itu gimana Ketua? Sama ini kan simbiosis mutualisme. Bagaimanapun pihak sekolah. Kalau dari sekolah swastanya memang tidak mempunyai mutu pendidikan, itu kan peran dari pemerintah. Bagaimana nanti pemerintah kota itu akan Anda harus perbaiki dulu ininya. Nah, itu kan adanya di kita, di pemerintah. Betul. Kalau misalkan sekolah A tadi, saya sanggup 3 kelas, tapi ternyata sarana prasarananya kurang, kursi-kursinya juga kurang bagus, terus tempatnya juga kurang memadai, dan itu kan juga kita tinggal, Anda mau murid tapi Anda tidak mau merapikan ini masalah sarana dasar itu sarana prasarana. Belum kembali masuk kepada mutu pendidikan, bagaimana kurikulumnya dia, bagaimana ekstrakurikulernya dia dan sebagainya. Nah itu kan juga jadi nanti harusnya dinas pendidikan yang memang karena kita kan kerjasama itu kan artinya harus setara jangan sampai juga nanti yang kita kerjasamakan sifatnya udah nggak apa-apa nih anak kita masuk, nah ini yang saya sampaikan jangan sekedar lulus. Siap.
Terus ada juga perbincangan juga di luar sana nih, kayak membayangkan flashback ke belakang nih. Kalau zaman dulu kan nggak ada tuh keluhan berharap gratis. Zaman dulu, mungkin zaman ketua masih sekolah ya, orang tua nggak ada tuh berpikir gue yang gratis aja. Karena orang tua udah mempersiapkan anggaran untuk anak-anaknya sekolah. Nah kalau di saat-saat tahun-tahun kesini kan kayak gimana ya, itu kayak ada perubahan. Itu karena apa ya gitu? Sebenarnya tidak ada pendidikan gratis, yang adalah pendidikan dibiayai oleh pemerintah. Jadi bagaimanapun itu semua ditanggung oleh pemerintah. Jadi masyarakat tidak mengeluarkan biaya. Nah, contoh misalkan dari dana BOS, itu kan dari BOS pusat, BOS daerah, kita BOS daerah itu juga ada semuanya. Jadi sebenarnya itu kita mengcover dari pembiayaan anak-anak kita. Jadi bukannya gratis juga, bukannya gratis, tidak ada istilah gratis. Namun bukan sosial gurunya, bukan ya. Gurunya kan juga. Kalau guru negeri kan sebagian besar kan itu adalah PNS, ASN, dan sebagian lagi kan ada tenaga kerja kontrak yang dibayar oleh pemerintah kota. Ya pembedanya antara sekolah negeri dengan sekolah swasta itu adalah di guru. Kalau di sekolah negeri ya mungkin kan sebagian besar operasional itu adalah untuk gaji guru. Nah, sedangkan kalau di negeri itu kan sudah dibiayai semua oleh negeri, guru-gurunya adalah baik ASN maupun P3K ataupun TKK. Tapi kalau sekolah swasta itu kan murni harus dikelola oleh kemampuan keuangan sendiri. Sedangkan kita juga berharap bahwa guru-guru yang di sekolah swasta juga mempunyai penghasilan dan juga kesejahteraan yang mumpuni dan memadai. Jangan sampai juga terjadi kejomplangan dan jenjang yang terlalu jauh. Karena kompetensi si para guru di swasta juga kan nggak sembarangan lah gitu ya. Kan sama-sama. Menjadi seorang guru itu harus lulus dari kejuruan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nggak bisa jadi guru itu lulus SMA, nggak bisa. Harus kalau SD ada guru SD gitu. Nah, jadi kalau guru SMP ada guru jenjang jurusan matematika, IPA dan sebagainya. Nah, kalau untuk swasta gitu, untuk sekolah swasta nih kan ada katanya dana BOS. Terus ada juga katanya pemerintah memberikan bantuan juga agar nggak bukan digratiskan dibantu lah biayanya. Itu seperti apa tuh? Yang didapat yang bisa sampaikan bahwa operasional terbesar adalah gaji guru. Ya kalau di swasta ada lagi namanya SPP, itu karena memang untuk menutupi kekurangan dari operasional tersebut. Karena untuk dana BOS sendiri itu memang sudah jelas peruntukannya untuk kegiatan peningkatan kesejahteraan atau guru itu juga bisa, tapi untuk gaji gurunya itu tidak mencukupi dari situ. Makanya dipungut yang tadi istilahnya SPP itu memang oleh sistem pendidikan nasional kita memang diperbolehkan. Karena memang dalam hal ini pemerintah belum bisa mencukupi untuk hal tersebut. Jadi untuk SPP masih untuk kesejahteraan guru dan operasional fasilitas gitu ya. Karena kan kualitas sekolah tergantung dari fasilitasnya juga Dan kalau untuk sekolah swasta lebih ke apa kendala yang saat ini selain rombel rombongan belajar, selain itu apa lagi gitu? Ya tentunya tadi Bang disampaikan memang bagaimanapun orang memilih sekolah yang berkualitas, yang mempunyai kualitas baik. Nah biasanya yang sekolah-sekolah yang mempunyai kualitas baik itu bukannya mencari murid, tapi murid yang mencari sekolah. Nah maka kita harapkan juga kepada sekolah-sekolah swasta pun ayo tingkatkan mutu pendidikan di sekolahnya masing-masing agar bisa menjadi kalau kan sebenarnya sekolah favorit lah sebenarnya. Namun kembali lagi karena sekarang ini sistemnya kan zonasi. Jadi bagaimanapun peran pemerintah itu juga sangat dibutuhkan. Memang harus kerjasama yang solid benar-benar ya. Ngomongnya gampang tapi pelaksanaannya sulit. Kita teori aja karena lagi teori nih asik aja ngomongnya. Tapi pasti bisa. Pasti bisa ya. Kalau kita mencontoh wilayah-wilayah ataupun negara-negara maju lainnya, memang hal tersebut harus kita mulai. Sangat diperlukan bahwa agar juga pemerataan dari sekolah-sekolah itu juga kita juga nggak berkeinginan ada sekolah swasta yang tutup karena sekarang juga cukup banyak banyak juga sekolah-sekolah yang sekarang ini kekurangan murid dan harus ditutup karena tidak memungkinkan lagi untuk biaya operasional sekolah itu. Nambah lagi pengangguran. Makanya inilah nanti harapan besar kita kepada
calon kepala daerah kita yang baru ini bisa mensinkronisasikan, bisa mengkolaborasikan, dan juga bisa bagaimana memunculkan pendidikan yang baik, yang berkualitas, dan juga tentunya murid-murid kita juga semuanya bisa sekolah. Itu harus kita mulai untuk bisa membangun kualitas pendidikan di sekolah kita juga. Sekalian nih gitu Pak. Banyak pertanyaan juga tentang SMA nih. Nah, SMA negeri itu kenapa sih bisa diambil provinsi, terus akhirnya pada bayar gitu kan? Ya itu karena memang kita bentuk sama aturan perundang-undangan. Undang-undangnya menyatakan bahwa untuk unit SD dan SMP itu di bawah kota kabupaten, tapi untuk SMA dan sederajatnya itu di bawah provinsi. Jadi memang kita nggak bisa berbuat banyak, walaupun secara kemampuan Kota Bekasi sanggup untuk bisa membuat sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah SMA itu lebih banyak lagi. Gitu. Namun ya inilah ketentuan dari undang-undang kita harus mematuhi, dan tentunya kita ikut aturan tersebut. Nah, memang juga kita harapkan juga sebenarnya adalah kolaborasi antara pihak pemerintah provinsi dengan pemerintah kota. Bagaimanapun kan pada saat peralihan unit SMA dari kota ke provinsi untuk aset, ini kan sekarang banyak aset kita. Masih banyak, dan kita pun nggak keberatan kalau memang kita harus membangun unit baru selama ada komunikasi karena kita rasakan memang sangat minim sekali kekurangan tingkat lanjutan, khususnya menengah atas ini. Jadi sangat kurang, dan juga saya selalu sampaikan di setiap kesempatan baik podcast maupun yang lainnya terkait masalah zonasi. Ini pun ada hal yang harus kita perhatikan, karena dengan sistem zonasi ini sebenarnya membuat mindset si anak, karena rumahnya dekat dengan sekolah, saya pasti terima kok di sekolah ini, saya pasti diterima kok di sekolah itu karena zonasi saya dekat gitu. Akhirnya dia nggak mau belajar. Siap. Nah, saya berharap dampaknya itu saya berharap selain zonasi juga ada passing grade. Apa itu passing grade? Itu tingkat kelulusan. Jadi artinya tingkat diterima gitu. Jadi kalaupun dia mau masuk misalkan contoh SMA 1 passing grade-nya misalkan 8. Kalau dia passing grade-nya di bawah 8 nggak bisa, walaupun rumahnya di sebelah sekolah gitu. Berarti motivasi harus, jangan sampai anak kita nih karena sebelah rumah saya, sekolah saya sebelah rumah kok. Nah, tapi karena hanya satu komponen yang menjadi acuan, yaitu jarak doang, tanpa memikirkan passing grade atau nilai-nilai akhirnya banyak sekolah-sekolah yang tadinya jadi sekolah unggulan akhirnya bercampur baur. Yang sangat disayangkan gitu. Walaupun kita tidak melihat itu, tapi minimal dengan adanya passing grade itu si anak mau belajar, dia mau meningkatkan bagaimana kualitas dia, mutu pendidikannya, jadi bisa terangkat. Itu harapan saya sih, karena bagaimanapun bukan hanya untuk di SMA tapi juga di SMP juga sama. Jadi jangan sampai saya sudah pasti lolos anak saya, dan ini juga mungkin saya harus jabarkan secara terbuka. Banyak akhirnya manipulasi tentang jarak zonasi yang sekarang, padahal rumahnya di mana gitu, dia numpang di rumah neneknya jarak 400 meter 500 meter orang nggak masuk gitu kan. Apakah mereka tinggalnya semua di dekat sekolah semua kan gitu. Nah itu yang memang sampai saat ini juga kita berharap bukan hanya dari tugas pemerintah, saya berharap aparat pemerintah pun turun tangan, harus ikut campur, jangan sampai kita menjadi bangsa yang manipulatif. Betul. Ini kan udah online daftarnya harusnya lebih canggih ngeceknya gampang gitu. Betul. Nah, makanya seperti itu. Jadi saya pikir kalau memang ada passing grade, kalau dia nilainya ternyata di bawah standar, walaupun ada zonasi prestasi, tapi kan itu kan memang untuk anak-anak yang punya prestasi. Tapi bagaimana dengan yang non prestasi? Tapi harapan kita, mereka pun ada passing grade yang memang ditentukan, jangan sampai mereka ya sudahlah, saya sih pasti lolos, saya udah pasti terima kok. Jadi malas deket gitu, jadi malas. Yang penting lulus tadi yang sampaikan tadi. Jadi di awal yang penting lulus, gitu, tanpa memikirkan kualitas. Jadi nggak mau biar belajar lah ya. Padahal kalau ngejarnya prestasi,
Iya, kan kalau anak itu pintar buat siapa? Kan bukan buat orang lain. Betul. Buat anak itu sendiri. Karena prestasi sendiri tuh ke bawah sampai tua ya. Betul, betul. Ya kan kalau dia terbiasa dari sekolah kan, ngejar prestasi, pas kerja pun pasti ngejarnya prestasi. Betul. Bukan ngejar jarak gini. Nanti takutnya sampai tua gitu. Nah, gue nyari calon istri yang aja lah ya kan. Nah kalau untuk ini ketua, ini pendidikan ya, banyak sebetulnya persoalan pendidikan ya. Iya. Tapi coba kita ke kesehatan nih. Kesehatan udah ada BPJS. Kalau di Kota Bekasi ada layanan kesehatan masyarakat, LKM. Ya, itu masih ada kendala nggak Pak dengan kalau untuk kesehatan saya pikir udah hampir saya tidak melihat kendala tersebut. Hanya ada beberapa kendala yang sifatnya individual. Jadi kita Kota Bekasi sudah mencapai UHC. Kita udah 98% lebih, hampir 99% kita sudah di cover oleh BPJS. Itu sudah. Yang kedua, kalaupun yang tidak di cover, itu kita punya namanya LKM nih. Jadi untuk pelayanan kesehatan masyarakat berbasis NIK ini, itu kalau yang tidak mampu, yang tidak di cover oleh BPJS, sebenarnya secara kerjasamanya sudah akan di cover langsung oleh BPJS karena sudah wajib. Gitu. Jadi sebenarnya hal tersebut sudah tidak menjadi kendala. Nah, mungkin yang jadi kemarin poin buat saya juga bersyukur juga ini dipelopori oleh Puskesmas Arinjaya. Nah, mereka membuka pelayanan sore hari. Biasanya kan pelayanan hanya pagi sampai dengan siang. Nah, sekarang mereka membuka pelayanan itu dari sore sampai dengan malam. Artinya bagi 11 malam ya, enggak. Sampai jam setelah maghrib kalau nggak salah. Tapi itu nanti bertahap akan dievaluasi kembali. Tapi lumayan tuh ya. Iya. Lumayan. Jadi kan biasanya jam 2 sudah tutup, kan? Nah udah nggak ada lagi. Ini mereka lanjutkan pelayanannya sampai dengan sore hari. Jadi pada saat mereka yang sakitnya sore atau baru pulang kantor sakit masih bisa langsung ke puskesmas. Nah ini juga kita harapkan juga ini akan diikuti oleh puskesmas lainnya. Nah ini berkontribusi tentunya. Harapan kita kan kembali lagi kita ingin masyarakat Kota Bekasi semuanya sehat, bukannya kita. Tapi kalau ada yang kendala sakit, nah puskesmasnya sudah siap. Dan selain itu juga kita juga bersyukur sekarang sudah ada 7 rumah sakit tipe C yang peningkatan dari puskesmas menjadi rumah sakit tipe D. Jadi sudah ada. Nah kita harapkan juga nanti di setiap kecamatan juga ada rumah sakit tipe D seperti itu. Jadi semua pelayanan kesehatan saya pikir ini sudah lumayan baik lah, sudah maju. Nah tinggal artinya inovasi-inovasi yang ada itu lebih ditingkatkan. Seperti tadi saya ambil contoh adalah puskesmas di Arinjaya. Nah ini benar-benar bisa diikuti lagi oleh puskesmas lain yang ada di Kota Bekasi. Nah ini agar bisa memberikan pelayanan terbaik juga lah kepada warga masyarakat. Luar biasa. Ini puskesmas Arinjaya ini inisiatif si kepala puskes. Iya, kepala puskesnya. Itu pengajuan ya. Iya, betul. Luar biasa. Siap Pak Kapus. Mantap. Lanjutkan. Mudah-mudahan warganya nggak ada yang sakit sih, kan. Tapi namanya kesehatan kita nggak tahu. Betul. Sekarang kita lagi diskusi, lagi ngobrol-ngobrol, kita nggak tahu seperti apa. Dan tentu juga kesiapan dan kesediaan itulah yang memang memungkinkan masyarakat untuk bisa menikmati fasilitas secara lebih. Iya, siap. Nah kalau untuk ini gitu masih berkaitan kesehatan nih kan ada BPJS, ada PBI, penerima bantuan iuran itu, dan Mandiri ya. Mandiri itu yang bayar bulanan kan ya. Nah itu kan banyak nih peralihan dari Mandiri yang nggak pernah terpakai pada saat dia sudah terdaftar, akhirnya beralih ke PBI nih. Tapi di situ ada tunggakan gitu Pak. Nah itu boleh jelasin nggak gitu Pak? Kenapa tunggakan itu masih diminta padahal sudah dibiayai pemerintah? Itu kan banyak pertanyaan masyarakat tuh. Ya ini memang kasus ini banyak juga saya udah temui dan juga banyak juga di masyarakat yang menanyakan hal tersebut. Karena begini, ketidakmampuan seseorang untuk membayar BPJS itu kan sebelum dia masuk PBI. Betul. Jadi pada saat dia masuk PBI ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi kan sebelum menjadi PBI ini kan, nah ini tunggakannya memang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah itu memang secara sistem di BPJS tidak bisa menghapus ini, tidak bisa menghapus hutang kecuali dibayarkan.
Nah itu memang yang jadi kendala adalah itu by system. Jadi nggak bisa lagi tawar menawar, Bang Nugi tolonglah ini. Nah, pakai SKTM juga nggak bisa ya? Bisa. Nah itu caranya kalaupun memang mau dihapuskan. Pakai SKTD bisa. SKTD apa tuh? Dari atau. Jadi kalaupun ini ingin dihapuskan itu memang harus dibayar. Jadi kalaupun memang dia ternyata benar-benar tidak mampu, nah kita ada bantuan dari pemerintah juga. Ya, itu tapi sifatnya adalah proses. Nanti melalui lurah ke RT RW, lurah kecamatan, dinas sosial, dan dinas kesehatan. Tapi itu harus melalui proses. Jadi nggak semua orang juga dengan mudah kenal dengan Mas Nugi kalau bantu tuh bikin nggak bisa. Ini ada by system. Yang baru untuk membayar tunggakan itu ada itu ya? Bisa dibayarkan. Namun sekali lagi ya kalau memang benar-benar dia tidak mampu, pasti pemerintah akan bantu dan membayarkan, tapi harus melalui proses. Jadi kenapa sih ini masih terjadi? Karena saya itu udah sering kali saya tanyakan ke BPJS karena memang bagi sistem mereka juga tidak bisa melakukan apapun karena itu semuanya sudah terprogram dan memang harus menjadi kewajiban dari seseorang. Kalau boleh nanya lagi masih tentang itu ya, masih berkaitan, agak tegang nggak apa-apa ya? Iya. Jadi ada juga yang protesnya gini, selama saya mandiri, tunggakan apa yang harus saya bayar, gitu kan? Sedangkan saya nggak pernah berobat di saat masih mandiri, gitu. Dan saya belum pernah mendaftar BPJS. Ada tuh beberapa warga. Itu gimana? Itu tunggakan itu berdasarkan apa gitu ditagihkan? Itu gimana sih gitu? Jadi gini, tunggakan itu pasti karena memang beliau tidak melakukan kewajiban pembayaran iuran. Jadi misalkan saya menjadi anggota BPJS, terus saya tidak membayar bulan Januari, Februari, Maret, April, itu menjadi tetap tunggakan. Gitu. Nah, kan saya nggak pernah mengklaim, saya nggak pernah juga berobat. Nah, sistem dari BPJS adalah gotong royong. Jadi adalah kita membantu masyarakat yang mampu, membantu masyarakat yang kurang mampu. Gitu. Makanya, saya kan nggak pernah berobat, tapi kan ada saudara kita yang berobat yang memang kita bantu karena iuran kita. Jadi sistem dari BPJS adalah subsidi, silang, betul, adalah gotong royong. Makanya sistem kesehatan kita seperti itu, ada sistem gotong royong. Jadi ini semua kita masyarakat warga yang mampu ya membantu masyarakat yang tidak mampu. Makanya sekarang semua warga negara adalah wajib mengikuti sebagai peserta BPJS. Wajib. Nanti kalau tidak mampu, nah itu ada kriterianya. Nah untuk masyarakat tidak mampu tadi bisa dibantu, bisa salah satunya melalui PBI gitu ya, penerima bantuan iuran. Betul. Itu informasi sedikitnya tentang ini ya. Mudah-mudahan tercerahkan. Nah kalau untuk masih kesehatan gitu, itu kan kendala hampir nggak ada lah ya, hampir nggak ada, rumah sakit udah banyak gitu kan, BPJS ada, LKM ada, terus rencana ke depan dan tantangan ke depan apa sih itu nih 5 tahun ke depan nih? Nah ini untuk Kota Bekasi untuk hal kesehatan nih apa yang difokuskan gitu? Nah justru sekarang kita berpikir bagaimana kesehatan itu bisa menjadi salah satu income pemasukan bagi pemerintah Kota Bekasi. Nah seperti kita contoh di Kucing, di Penang gitu kan, orang kalau berobat ke Penang, ke Malaysia, ke Singapura. Nah sekarang kita bersyukur juga pemerintah Kota Bekasi kita sudah membuka beberapa rumah sakit swasta yang memang bertaraf internasional. Nah artinya ngapain juga kita harus jauh-jauh ke luar negeri. Nah kita punya beberapa rumah sakit yang memang bertaraf internasional. Jadi nggak perlu lagi lah kan kalau memang ke luar negeri kita banyak devisa kita yang terbuang ke sana. Betul. Nah harapan kita juga nanti rumah sakit ini bukan hanya untuk masyarakat Kota Bekasi, tapi banyak masyarakat mungkin dari Jakarta, dari Bogor, dari Jawa Tengah ataupun lainnya bisa berobat di sini. Itu jadi berobat apa tuh? Penyakit apa? Ya di Bekasi. Ya umum kan banyak sekarang kita rumah sakit kanker kita sudah rumah sakit jantung kita juga sudah ada. Jadi makanya harapan kita juga itu nanti bicara kesehatan Kota Bekasi bukan hanya sebagai kota yang menampung orang-orang yang sakit gitu, tapi juga bisa bagaimana bisa menjadi pendapatan PAD ya. PAD. Siap. Karena
karena PAD bertambah otomatis kesejahteraan masyarakat kan akan lebih bertambah. Iya, lebih meningkat lagi. Selain itu juga kan kita di DPRD Kota Bekasi kita sudah banyak juga mengeluarkan perda-perda ya, tentang investasi. Kita sudah keluarkan bagaimana agar orang para investor itu mau berinvestasi di Kota Bekasi dengan segala kemudahan. Jadi sudah kita buat perdanya. Selain itu juga masalah UMKM, kemarin pun kita juga sudah buat juga perda tentang pedagang kaki lima, bagaimana mereka ditata dan didata, dan juga bagaimana zona-zona dagang mereka juga sudah kita siapkan. Harapan itu juga tentunya untuk perbaikan semua di Kota Bekasi bisa lebih baik dan lebih tertib dan nyaman. Nyaman ya. Siap. Kalau kebayang aja sih kalau kita berobat ke luar negeri, takutnya salah komunikasi. Nanti bahasanya ya. Ntar takutnya kita bilang sakit apa gitu kan, ternyata diobatin apa gitu ya. Iya, katanya sakit perut ya. Oh enggak, ternyata cuma lapar kan gitu kan. Ternyata bukan sakit perut, kan lapar belum makan gitu kan. Iya. Jadi dia ke luar negeri berharap dapat makanan gitu kan. Nah, kalau untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur ya. Komisi 4 tuh apa lagi gitu Pak? Ya, tenaga kerja juga di Komisi 4 banyak ada beberapa hal juga. Contoh tenaga kerja pun sebenarnya gini. Banyak orang berpersepsi bahwa pemerintah itu harus menyiapkan lapangan kerja. Itu sebenarnya menurut saya paradigma yang kurang tepat. Ya. Tugas pemerintah adalah bagaimana membuat regulasi agar para investor, para pemilik modal itu mau menginvestasikan uangnya di Kota Bekasi. Nah, dari situlah baru terbentuk tenaga kerja. Tugas kita adalah bagaimana bisa kita membuat regulasi. Nah, tadi yang kita sudah buat di perda tentang investasi. Nah, itu kita buat kemudahan-kemudahan bagi mereka. Bagaimana mereka mengurus izinnya itu dengan satu atap. Ya kan? Bagaimana kita permudah mereka pengurusan izinnya. Bagaimana kita mau permudah mereka tentang kesiapan dari lahan-lahan untuk mereka usaha. Nah, makanya kita sekarang sudah siapkan beberapa SCBD, ya kan, dan beberapa lahan untuk mereka berusaha gitu. Nah, perkantoran kita sudah siapkan, karena kan sekarang kita nggak mungkin buat pabrik di Kota Bekasi. Sekarang kita makanya bagaimana Kota Bekasi bisa menjadi kota perdagangan dan jasa. Gitu. Bagaimana kita bisa melakukan transaksi di Kota Bekasi, kita bagaimana bisa membuat startup baru di Kota Bekasi. Nah, itu ya begitu harapan kita itu bisa membuka tenaga kerja di Kota Bekasi. Berarti menghadirkan investor pengaruh ke berkurangnya pengangguran. Iya, pasti, karena gimana pun bahkan peran pemerintah itu hanya di sana, karena kan pemerintah itu pegawainya kan sudah pasti ASN, ya kan, PNS, P3K dan tenaga kerja kontrak pemerintah. Nah, itu jadi artinya dia mau buka lapangan kerja seperti apa ya, melalui regulasi dengan kemudahan-kemudahan, dengan fasilitas-fasilitas yang juga pemerintah seperti itu. Kalau bicara investor nih Pak, kita diskusi dikit ya. Emang dari tadi sih nggak dikit, sebenarnya udah banyak. Kalau bicara investor, menarik investor ke Kota Bekasi itu tugas pemerintah. Investor yang sudah ada gimana nih Pak? Pandangan anggota dewan, terawat kah atau ada keluhan kah atau gimana? Karena kan ada yang bilang juga nih, Bang Tino dari Cikarang ujung gitu kan, jauh lah ya, ketua nggak perlu kesana, mengatakan bahwa investor itu akan ngajak temennya kalau dia merasa nyaman berinvest di situ. Jadi pemerintah sebetulnya nggak perlu nyari gitu. Nah, itu gimana Pak? Iya, betul sekali Pak. Makanya sebagai pengusaha itu kan juga mereka akan mencari profit. Bagaimana mereka bisa mendatangkan keuntungan bagi usahanya mereka. Nah, tentunya Kota Bekasi, nah ini harus banyak juga orang keliru antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Nah, Kota Bekasi tentunya kita sudah menyiapkan berbagai aspek. Ya, contoh, sekarang mungkin mall yang paling banyak adalah di Kota Bekasi. Mall paling banyak ya? Mall kita banyak sekali. Jadi artinya bagaimana perdagangan itu kita bisa sudah siapkan tempat yang nyaman, tempat yang memang memadai, tempat yang memang mendatangkan orang jauh lebih banyak lagi. Ya. Kenapa saya bilang itu Kota Bekasi? Sekarang beberapa mall juga sudah mulai dibangun lagi. Sumarekon sudah mulai bertambah, sedang dibangun lagi Sumarekon 2-nya. Jadi artinya
ya kita lihat perkembangan pembangunan Kota Bekasi juga bagus, dan yang kita lihat indikasi lainnya juga apa, infrastruktur kita paling lengkap. Kita punya LRT, kita punya busway, kita punya apa namanya, sekarang ada bis kita yang sekarang muter seluruh, bukan hanya di hub-hub yang ada, tapi juga sekarang ke mall-mall itu sekarang bis kita itu udah mulai masuk ke mall-mall supaya masyarakat juga bisa. Itu gratis ya? Bayar. Berarti bukan terjangkau. Berarti bukan bis kita. Dan itu kan nyaman juga. Nyaman ya. Jadi artinya baik kenyamanannya, keamanannya itu sudah terjangkau. Ya, siap. Dan terjangkau. Siap. Dan yang lainnya adalah, nah ini yang mungkin investor banyak pertanyakan tentang bagaimana value dari investasi mereka. Nah, pada saat Kota Bekasi bisa meningkatkan value investasi mereka, tentunya ini menjadi pilihan seluruh para investor. Betul di Bang Dudi sampaikan, kan mungkin mereka lihat wilayah yang untung terus ternyata mereka nggak mau masuk. Artinya pasti mereka akan datang ke Kota Bekasi. Dan juga dari segi apa namanya, pemukiman, sekarang sudah banyak sekali kan apartemen di Kota Bekasi yang kalau memang bicara secara landed sudah tidak memungkinkan lagi kita bicara pembangunan secara landed, namun sekarang memang secara vertikal. Perda kita juga tentang bangunan vertikal itu sudah lama, itu pada saat periode saya di kalau nggak salah 2016 ya, kita sudah siapkan perda tentang bangunan vertikal. Jadi ada acuan yang jelas lah, karena kan kita di sini Kota Bekasi sangat dekat dengan Bandara Halim, jadi makanya ketentuan juga memang harus mengikuti regulasi dari penerbangan yang ada. Jangan sampai dan bangun tinggi-tingginya nanti ditabrak sama pesawat. Itu salah satu garansi ya. Jaminan ya. Nah itu jaminannya untuk investor dan warga gitu kan, harus ada jaminan ya tinggal di sebuah kota itu. Ada nggak sih Pak jaminannya untuk selamat, nyaman? Ya pasti lah. Artinya pada saat saya menjadi warga Kota Bekasi, kenapa saya mau tinggal di Bekasi? Karena Kota Bekasi ini aman. Yang kedua nyaman. Yang ketiga strategis. Yang keempat juga mempunyai tadi value daya jual. Ya nggak mungkin juga karena kita mau beli rumah di Bekasi, nah terus dalam waktu 3 tahun, 4 tahun kemudian harganya turun. Ngapain kita beli barang begitu kan? Ngapain kita investasi di demikian? Tapi nah sekarang kan lihat aja semua hampir terata. Sekarang beli tanah di Kota Bekasi mungkin dulu sekitar 3 juta, 4 juta dapat, sekarang udah nggak ada, kayaknya harus ke pinggiran banget harga segitu kan. Betul. Nah itu kan artinya nilai investasi yang ada juga sudah meningkat drastis. Apalagi nggak mungkin juga beli rumah di Kota Bekasi, jalanannya miring gitu kan? Nggak mungkin juga. Nah betul. Kalau untuk secara global nih Kota Bekasi, pandangan ketua sebagai anggota dewan yang 3 periode ini nih, kan setiap periode pasti ada peningkatan tuh. Ada peningkatan, tapi ada juga pasti yang belum meningkat. Nah, selain jalan merah, tanah merah tadi, ada nggak ketua? Kalau saya melihat hampir secara keseluruhan ini luar biasa Kota Bekasi peningkatannya ya hanya yang menjadi pertimbangan kita masih menunggu tentang perihal Kota Bekasi masuk ke dalam aglomerasi. Jadi nanti beberapa wilayah yang akan digabungkan daripada Jakarta, ya Kota Bekasi salah satunya masuk kan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Depok, Bogor, itu kan juga nanti akan masuk ke dalam wilayah Batangan, itu masuk ke dalam aglomerasi. Nah bagaimana nanti hal itu bisa terjadi? Kalau saya milih Kota Bekasi adalah kota yang paling siap. Kota paling siap karena ya secara tadi saya sampaikan infrastruktur kita sudah banyak dilalui oleh program-program strategis nasional, dan secara kependudukan juga kita memang sudah lebih siap juga. Artinya pada saat Kota Bekasi menjadi tempat tinggal bagi warga yang bekerja di Jakarta itu sudah tidak ada masalah, dan kita sudah siap dengan hal tersebut. Dan masih banyak lagi aspek-aspek lain yang mungkin nanti bisa disinkronisasikan antara Kota Bekasi dengan Jakarta, yaitu dalam aglomerasi. Mudah-mudahan lah, saya pikir nanti kalau kedepannya DKI, bukan DKI, Jakarta sekarang daerah khusus Jakarta ini berbentuk seperti apa, ini juga akan mendapat juga dengan Kota Bekasi. Kota Bekasi sudah siap, sangat sudah siap. Kalau untuk ini ketua, ada lagi titipan pertanyaannya dari Mpok Nira nih, warga Kayu Ringin.
Kota Bekasi untuk mempersiapkan itu ada nggak sih salah satunya menggembleng tentang kursus-kursus bahasa Inggris? Ini pendidikan ya, balik lagi ya, kursus bahasa asing apa gitu. Ini kayaknya kan Kota Bekasi belum ada konsen ke situ nih, pemerintah nih. Ada nggak gambaran itu gimana Pak? Untuk pendidikan ya? Iya. Jadi kalau di pendidikan sendiri saya pikir hal itu sangat memungkinkan untuk di pendidikan ya. Dan memang secara non formalnya itu ada lembaga yang memang nanti membidangi cara khusus. Kalau bicara tenaga kerja, untuk tenaga kerja itu nanti ada di Disnaker. Betul. Nah itu biasanya bekerja sama dengan CPS, tenaga kerja. Ya, itu mereka sebenarnya saya tahu sekali di situ banyak sekali program-program yang memang sudah disiapkan untuk masyarakat. Namun kembali lagi kita kembalikan kepada masyarakatnya. Nah, ini program yang sudah disiapkan, namun kembali lagi ternyata masyarakatnya nggak mau belajar, itu yang saya saya harap kalau memang masyarakat yang tadi Ponira disampaikan, ya apalagi kalau Ponira tinggalnya di mana? Kayu Ringin itu dekat sekali dengan pusat tenaga kerja CVS itu. Yang balai latihan kerja itu kan punya pemerintah pusat, namun kita pemerintah Kota Bekasi, saya juga beberapa kali hadir di sana dengan untuk pelatihan itu mereka welcome sekali dengan terutama apalagi untuk masyarakat Kota Bekasi. Ya, luar biasa. Nah ketua, ini perbincangan dengan anggota dewan senior kita ini agak keren, luar biasa. Jadi nanya ini dijawab, wah pas lah. Mata empat pokoknya. Kedatangan Bang Daryanto official. Mudah-mudahan ketua sehat. Amin. Supaya bisa konsen di kesehatan gitu kan. Mudah-mudahan ketua tetap cerdas supaya bisa membangun pendidikan lebih maju. Ya kita mohon doanya aja. Ya, amin. Karena alhamdulillah Dewan periode 2024-2029 kemarin tanggal 26 Agustus sudah dilantik, dan sekarang kita sedang menunggu susunan dari komisi dan AKD. Karena memang kita belum bisa bekerja secara penuh, namun kita tetap turun ke masyarakat. Dan harapan kita nanti, saya belum tahu apakah ada tugaskan di komisi apa, di komisi berapa, dan di AKD bisa kelengkapannya apa. Namun ya tentunya saya sebagai perwakilan dari Partai Golkar harus siap dimanapun, dan tentunya juga harapan saya juga kembali bisa support dan dukungan dari seluruh masyarakat Kota Bekasi dan masyarakat yang bisa pada khususnya. Stay tune mata empat. Aye.